di urutan 449. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, ingat apabila Anda rindu pertanyaan Anda dijawab, buat melalui video, atau jika Anda rindu mengetahui pertanyaan Anda urutan keberapa, hubungin call center Hope Channel Indonesia. Ya, mungkin ada yang lupa. Sekarang sudah sampai mana? Bisa ditanyakan, dikonsultasikan supaya bisa diprediksi episode keberapa dari sekarang akan dijawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Betul. Oke, kita langsung saja. Pertanyaan yang pertama. Ibu Luciana, bolehkah kita memelihara burung walet? Haruskah kita membayar perpuluhannya? Mohon penjelasan. Silakan pendeta. Terima kasih. Selamat malam Ibu Luciana. Ini kalau tidak salah adalah bahagian kedua dari satu pertanyaan yang sudah pernah ditanyakan juga, dan sudah kita janjikan akan kita tanggapi. Kali ini saya menggunakan istilah menanggapi, bukan menjawab, karena ini suatu pertanyaan yang sulit. Kenapa? Karena saya sendiri secara pribadi belum pernah melihat dari dekat seperti apa burung walet itu. Lalu kemudian yang berikut adalah di dalam Alkitab saya cari-cari tidak ada kata walet, burung walet tidak ada. Ada berbagai macam unggas yang disebutkan di dalam Alkitab, tetapi burung walet tidak saya temukan. Karena ini adalah acara tanya jawab Alkitab. Tanya jawab Alkitab, maka sedapat mungkin tanggapan ataupun jawaban yang diberikan biarlah itu ada dasar Alkitabnya. Jadi untuk itu saya akan coba menanggapi pertanyaan Ibu Luciana. Tentu berbicara tentang binatang yang haram dan yang tidak haram, atau binatang yang tidak boleh dimakan dan binatang yang boleh dimakan, kita selalu merujuk ke Imamat pasal 11 ataupun Ulangan pasal yang ke-14. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam Imamat pasal yang ke-11 ada 3 bahagian atau golongan binatang yang disebutkan di sini, kelompok-kelompoknya, yang mana yang haram dan mana yang tidak haram, mana yang tidak boleh dimakan dan mana yang boleh dimakan. Yang pertama adalah binatang-binatang berkaki 4. Itu mulai ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Nah, untuk golongan yang pertama yaitu binatang berkaki 4, Imamat 11 menyebutkan ciri-cirinya atau persyaratannya, lalu kemudian memberikan beberapa contoh. Jadi persyaratannya yang boleh dimakan adalah yang pertama berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang, dan yang memamah biak. Imamat 11 ayat yang ketiga. Lalu disebutkanlah jenis-jenis binatang yang tidak boleh dimakan. Ayat 4, ada unta, lalu kemudian ada kelinci, ada babi, dan ada beberapa yang lainnya, pelanduk. Jadi ada ciri-cirinya, lalu kemudian ada juga contoh-contohnya. Golongan binatang yang kedua adalah mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12, yaitu binatang-binatang air yang ada di dalam air. Disebutkan ciri-cirinya, tetapi tidak disebutkan apa contoh-contohnya. Ya, disebutkan ciri-cirinya, tapi tidak disebutkan apa contoh-contohnya. Jadi berarti ciri-cirinya ini betul-betul sangat jelas, sehingga tidak disebutkan contoh-contohnya sekalipun, orang bisa mengetahui hanya dari mengetahui persyaratan atau ciri-cirinya. Karena untuk binatang air disebutkan yang boleh dimakan adalah dalam ayat yang ke-9, segala yang bersirip
dan yang bersisik di dalam air ataupun di dalam lautan, di dalam sungai. Artinya entah itu ikan air tawar maupun ikan air asin atau air laut, ikan laut, semua sama ciri-cirinya, yaitu harus punya sirip dan harus punya sisik. Sekalipun kita tidak mengetahui segala nama jenis ikan yang ada di dalam air ataupun di dalam laut, tetapi dengan cirinya ini, kalau kita tangkap satu ekor ikan, lalu kita lihat saja itu ikan. Kalau tidak ada sisik dan sirip, kedua-duanya harus ada di sana. Kalau tidak ada salah satunya, maka kita tidak boleh makan. Tidak perlu kita ketahui apa namanya. Jadi itu tentang binatang yang ada di dalam air. Lalu Imamat pasal yang ke-11 menyebutkan tentang golongan binatang yang ketiga, yaitu burung-burung atau unggas. Kali ini tidak seperti binatang berkaki 4 yang disebutkan ciri-cirinya dan contohnya, atau tidak seperti binatang-binatang yang ada di dalam air yang disebutkan hanya ciri-ciri atau persyaratannya saja. Kali ini untuk binatang-binatang yang beterbangan atau unggas atau burung-burung, tidak disebutkan ciri-cirinya, tetapi hanya disebutkan daftarnya saja. Dan daftarnya ini cukup panjang. Kalau contoh, mungkin hanya beberapa. Karena di dalam Imamat pasal yang ke-11, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8 mengenai binatang berkaki 4, karena sudah disebutkan ciri-cirinya, maka hanya ada beberapa binatang yang disebutkan sebagai contoh. Tetapi bukan hanya itu yang tidak boleh dimakan. Karena disebutkan di sana ada unta, lalu ada pelanduk, lalu ada kelinci, lalu kemudian ada juga babi hutan. Hanya ada 4 contoh. Bukan artinya di luar ini boleh dimakan, tetapi 4 contoh ini sudah cukup memberikan gambaran supaya kita bisa membandingkan dengan ciri-cirinya. Tapi kita puji Tuhan oleh karena pada waktu tidak disebutkan ciri-ciri atau persyaratannya, maka Imamat pasal 11 memberikan daftar yang lebih panjang. Daftar yang lebih panjang. Seakan memberikan suatu implikasi bahwa ini apakah contoh ataukah memang ini sudah itulah daftarnya segala macam unggas atau burung yang tidak boleh dimakan. Coba kalau kita lihat di ayat 13 sampai ayat yang ke-19, ada disebutkan burung Raja Wali, ering janggut, elang laut, elang merah, elang hitam menurut jenisnya. Jadi elang dan jenis-jenisnya, lalu burung gagak menurut jenisnya, jadi bukan hanya burung gagak, tapi segala macam burung gagak, lalu burung unta, burung hantu, burung camar, elang sikap menurut jenisnya, burung pungguk, dendang air, hantu besar, hantu putih, burung undan, burung ering, burung ranggung, lalu bangau menurut jenisnya, berbagai jenis bangau, lalu meragai, lalu kemudian kelelawar. Ini dalam bahasa Indonesia yang saya bacakan. Saya hitung-hitung, mungkin salah hitung, tapi ada sekitar 20 nama unggas, dan kebanyakan dengan jenis-jenisnya yang disebutkan di sana, seakan daftar ini bukan hanya sebagai contoh, tapi inilah memang daftar segala unggas yang tidak boleh dimakan. Tidak disebutkan kriterianya. Kebanyakan mereka adalah unggas pemangsa. Nah sekarang tetap ini belum menjawab, ini hanya menanggapi, supaya kita berpikir sama-sama. Karena Alkitab ini kan kita baca sama-sama. Bagaimana dengan burung walet? Sebagaimana saya sebutkan tadi, tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Hanya di dalam Alkitab dituliskan tentang burung layang-layang. Banyak pakar yang menyebutkan, bahkan pengamat unggas yang menyebutkan bahwa
burung walet itu mirip dengan burung layang-layang sekalipun itu tidak sama. Jadi saya hanya mau bacakan yang paling dekat jenisnya dengan burung walet yang ditulis di dalam Alkitab adalah burung layang-layang. Ada beberapa ayat yang boleh kita lihat di sana. Yang pertama terdapat di dalam Mazmur 84 ayat yang keempat. Boleh Jeffrey bacakan ayat ini. Mazmur 84 ayat yang keempat. Mazmur 84 ayat keempat. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Terima kasih. Di sini burung pipit disebutkan bersama-sama dengan burung layang-layang. Bahkan ada kata sarang lagi. Jadi ada sarang burung layang-layang. Saya tidak tahu. Saya bukan pakar atau pengamat unggas. Saya hanya mau baca saja apa yang kita bisa dapati di dalam Alkitab. Ada ayat yang lain lagi yang menyebutkan tentang burung layang-layang, yaitu Amsal 26 ayat yang kedua. Yang mengatakan, saya baca ya, atau sudah ketemu? Ya, Amsal 26 ayat 2, Pendeta. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Baik, terima kasih. Kembali burung pipit disebutkan bersama-sama dengan burung layang-layang, sebagaimana yang terdapat tadi dalam Mazmur 84 ayat yang keempat. Burung pipit disebutkan bersama-sama dengan burung layang-layang. Kalau kita baca dua ayat ini, lalu kemudian kita katakan, oh, kenapa burung pipit disebutkan bersama-sama dengan burung layang-layang? Siapa tahu ada yang mempunyai suatu analogi atau cara berpikir secara paralel yang mengatakan, oh, kalau burung pipit boleh dimakan, dan karena burung pipit disebut bersama-sama dengan burung layang-layang, maka burung layang-layang, atau kalau ada yang mau membaca itu sebagai burung walet, oh berarti boleh dimakan juga. Karena Yesus pernah berkata dalam Matius 20 ayat yang ke-29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Kenapa Tuhan Yesus berbicara dengan orang-orang Yahudi tentang burung pipit yang dijual 2 ekor seduit? Dan bahkan waktu Tuhan Yesus mengatakan hal ini adalah sebuah pertanyaan retorik yang tidak membutuhkan suatu jawaban. Mengapa? Karena semua orang tahu bahwa burung pipit itu dijual sangat murah. 2 ekor seduit, sama murahnya dengan burung tekukur atau burung merpati, yaitu unggas yang boleh digunakan sebagai korban kalau seseorang itu tidak mampu membawa lembu atau membawa kambing atau domba di zaman perjanjian lama. Dan kalau terjadi jual beli burung pipit yang harganya sangat murah dengan tujuan untuk dimakan, dan orang Yahudi pada saat itu yang mengetahui betul mengenai jenis-jenis binatang yang boleh dimakan, termasuk unggas yang boleh dimakan atau tidak boleh dimakan. Dan kalau mereka makan burung pipit, dan ada yang berpikir, oh, burung pipit disebutkan bersama-sama dengan burung layang-layang, lalu kalau ada yang mengambil kesimpulan seperti itu, oh, berarti burung layang-layang boleh dimakan. Dan kalau burung walet itu adalah satu rumpun dengan burung layang-layang, dan burung pipit boleh dimakan, burung layang-layang boleh dimakan, maka burung walet juga boleh dimakan, maka produk dari burung walet itu pun juga boleh dijual, lalu kemudian kita bisa mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya. Bisa saja ada yang berpikir dari sudut pandang paralelisme dalam kedua ayat tadi, yaitu Mazmur 84 ayat 4 dan Amsal 28 ayat yang kedua. Tetapi cara berpikir seperti itu kemudian dipatahkan dengan suatu ayat yang lain yang menyebutkan burung layang-layang bukan hanya dengan burung yang atau unggas yang boleh dimakan,
Coba kita baca dulu dalam Yeremia pasal yang ke-8. Yeremia pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Yeremia pasal yang ke-8. Yeremia 8 ayat yang ke-7, Pendeta. Ya. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Baiklah, di sini burung layang-layang disebutkan dengan burung tekukur. Dan burung tekukur boleh dimakan. Tetapi kalau kita sudah sempat senang dan mengatakan, oh, saya sudah dapat kesimpulan, burung pipit boleh dimakan, dan karena disebutkan bersama burung layang-layang, maka burung layang-layang boleh dimakan, maka burung walet itu juga boleh dimakan, dan produknya boleh dimakan. Tapi waktu baca Yeremia pasal yang ke-8, ayat yang ke-7, di sana burung layang-layang bukan hanya disebutkan bersama dengan burung tekukur, yang burung tekukur itu jelas-jelas boleh dimakan karena digunakan sebagai korban pada zaman perjanjian lama. Tapi di sini disebutkan juga bersama-sama dengan burung bangau. Dan jelas di dalam daftar yang kita temukan tadi dalam Imamat pasal yang ke-11, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19, di sana sangat jelas bahwa bangau menurut jenisnya tidak boleh dimakan. Bangau menurut jenisnya tidak boleh dimakan. Lalu ayat 19, burung ranggung tidak boleh dimakan. Jadi di dalam Yeremia 8 ayat yang ke-7 ada burung tekukur yang boleh dimakan, lalu ada burung ranggung tidak boleh dimakan, ada burung bangau tidak boleh dimakan. Sekarang burung layang-layang disebutkan juga di sana. Artinya, kita tidak bisa mengambil kesimpulan dengan membaca burung pipit disebutkan bersama burung layang-layang dalam 2 ayat, lalu kita katakan karena burung pipit boleh dimakan, maka layang-layang boleh dimakan. Karena ada ayat yang menyebutkan burung layang-layang bersama-sama dengan burung bangau dan burung ranggung yang notabene tidak boleh dimakan. Tetapi ini bukan mengatakan bahwa burung layang-layang tidak boleh dimakan, karena kita tidak tahu. Lagi pula, tidak tertulis di dalam Imamat pasal 11, burung layang-layang termasuk di dalam daftar yang tidak boleh dimakan. Untuk itulah, para ahli agama Yahudi, orang-orang Yahudi, mengadakan pengamatan dan penelitian terhadap burung-burung yang tidak boleh dimakan itu, yang disebutkan kurang lebih ada 20, lalu kemudian mencari kesamaan-kesamaan mereka, lalu dibandingkan berlawanan dengan jenis unggas lainnya yang tidak mempunyai ciri khas yang dimiliki oleh burung-burung yang tidak boleh dimakan itu, lalu mengambil kesimpulan bahwa oh, dengan demikian burung-burung yang golongan ini atau jenis ini boleh dimakan. Sampai di sini, Ibu Luciana dan kita semua, kita masih terus harus mencari, mungkin perlu referensi dari buku-buku, tentu bukan dari dalam Alkitab, karena Alkitab hanya memberikan daftar saja dari yang tidak boleh dimakan. Dan kebanyakan saya tidak melihat ada banyak yang kalaupun memakan unggas, ada berjenis-jenis unggas. Kebanyakan orang memakan unggas, ya mereka makan ayam, atau mungkin burung tekukur, atau burung merpati, itu pun tidak lazim. Yang paling lazim adalah memakan ayam. Sehingga daftar yang cukup panjang ini paling tidak sudah bisa memberikan kepada kita suatu petunjuk mana yang tidak boleh dimakan. Kalau kita masih ragu-ragu tentang burung layang-layang atau burung walet, maka Alkitab memberikan kepada kita petunjuk tentang hal-hal di mana kita berada di antara ya dan tidak, dan kita ragu-ragu.
ada hal-hal yang kalau kita lakukan, kita merasa terusik, dan kita tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk melakukannya atau untuk tidak melakukannya. Sebenarnya pernah kita bahas juga bahwa di dalam Alkitab ada contoh-contoh orang-orang yang mempunyai binatang yang ternyata tidak boleh dimakan. Contohnya orang memelihara keledai, orang memelihara kuda. Tetapi mereka memelihara bukan untuk dimakan, karena fungsi dari kuda, fungsi dari keledai bukan untuk dimakan. Jadi artinya Alkitab mengajarkan untuk memelihara binatang-binatang sesuai dengan fungsinya. Kalau fungsinya bukan untuk dimakan, janganlah kita pelihara binatang itu dengan tujuan untuk memakannya atau untuk menjual kepada orang untuk memakannya, karena kita sudah tahu binatang itu tidak boleh dimakan. Kalau kita memelihara seekor binatang dengan tujuan seperti tujuan yang memang bukan untuk dimakan, kalau itu misalnya ya binatang yang haram dan tidak boleh dimakan, tujuannya mungkin untuk alat transportasi seperti unta ataupun kuda ataupun keledai, kita memelihara untuk tujuannya. Orang memelihara seekor anjing contohnya, ya, mempunyai tujuan-tujuan yang tersendiri, tetapi anjing dipelihara bukan untuk rencana satu kali kelak akan dimakan. Tidak, itu tidak boleh, tujuannya seperti itu. Nah, kalau kita ragu-ragu, maka anjurannya adalah marilah kita memakan yang betul atau jelas-jelas kita tahu boleh dimakan, atau kita memelihara binatang kalau dengan tujuan menjual produknya untuk dimakan atau menjual binatang itu untuk dimakan, marilah kita memelihara yang memang jelas kita sudah tahu dari dalam Alkitab memang boleh dimakan. Sekarang bagaimana kalau kita misalnya ragu-ragu? Alkitab berkata, kalau kita masih ragu-ragu dan belum bisa untuk menentukan akan hal tersebut, maka ada petunjuk, prinsipnya bisa kita ambil dari sana, yaitu pada waktu Paulus berbicara kepada orang-orang Korintus tentang makanan yang sudah sempat dipersembahkan kepada berhala, atau daging yang sudah sempat dipersembahkan kepada berhala, khususnya daging yang yang halal. Kalau itu daging yang haram, jangankan sudah dipersembahkan kepada berhala, tidak dipersembahkan kepada berhala pun, karena itu haram, tentu jelas tidak boleh dimakan. Tapi yang membuat bingung adalah ini daging termasuk boleh dimakan, dia memamah biak, berkuku belah, bersela panjang, jadi boleh dimakan, tapi sudah dipersembahkan kepada berhala. Sekarang Paulus mengatakan dalam firman Tuhan yang ditulis dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-13, dia katakan, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jadi kalau kita merasa bahwa hal itu justru akan menjadi batu sandungan, maka biarlah kita sabar, menahan diri, lalu kemudian kita coba untuk mencari lagi sumber-sumber informasi yang walaupun tidak terdapat secara langsung di dalam Alkitab, tetapi informasi itu didasarkan atas informasi yang ada di dalam Alkitab. Contohnya, kalau kita bisa temukan penyelidikan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang sangat ketat dalam hukum tentang yang haram dan yang halal berdasarkan Imamat 11 dan Ulangan 14, dan kalau kita temukan, dan ini belum saya lakukan penelitian itu, dan kalau kita temukan bahwa oh ternyata burung walet atau burung layang-layang ini adalah boleh dimakan, maka mengapa tidak
biarlah kita kalau memang itu mendatangkan berkat dan itu memang boleh dimakan, biarlah kita memeliharanya bahkan dengan tujuan menjualnya untuk dimakan atau produknya untuk dimakan. Silahkan kalau memang kita merasa bahwa hal itu sudah sangat pasti. Sampai saat ini biarlah kita berdoa dalam hati supaya betul-betul kita boleh mendapatkan lagi pengetahuan-pengetahuan tambahan untuk mengambil keputusan. Hanya itu tanggapan saya. Mungkin tidak bisa menjawab, tapi paling tidak kita boleh melihat bagaimana kita membaca ayat-ayat Alkitab supaya jangan kita salah menafsirkannya. Terima kasih.